Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas kesehatan lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurul Sakinah, NPM 188200005 dari kelas A, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Baiklah, teman-teman semua, di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Pengaruh Iklim dan Pencemaran Udara Terhadap Hewan atau Ternak. Mohon disimak ya teman-teman semua. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam waktu yang panjang. Iklim mempunyai pengaruh yang besar terhadap ternak, yaitu dapat membantu atau mengganggu kelangsungan hidup dari ternak. Iklim sendiri meliputi pertama, curah hujan, di mana curah hujan sangat penting bagi peternakan. Dengan curah hujan, penyediaan air minum dan kelangsungan pengadaan makanan ternak sepanjang tahun. Dan sebaiknya peternak mengetahui peta hujan. Curah hujan ini sangat berpengaruh karena dengan begitu para peternak bisa merencanakan dan memanajemenkan dengan baik masa birahi. Kedua, temperatur. Dengan mengetahui temperatur suatu daerah, para peternak dapat menempatkan jenis ternak apa yang sesuai dengan tempat yang dipilih. Karena temperatur yang panas atau terlalu dingin sangat berpengaruh terhadap produktivitas ternak. Ternak lokal dapat bertahan dengan suhu yang panas, sedangkan ternak yang berasal dari subtropis yang telah disilangkan dengan ternak lokal dapat bertahan di tempat yang bersuhu sedang. Ketiga, kelembapan udara. Kelembapan udara yang terlalu tinggi sangat mempengaruhi kesehatan ternak, baik itu pada pernapasan, pertumbuhan parasit pada ternak, ataupun penyakit lainnya yang merugikan. Kelembaban ini berbanding terbalik dengan temperatur. Yang keempat, kecepatan angin. Udara yang normal sangat baik untuk kesegaran ternak. Kecepatan angin juga digunakan untuk kincir angin yang bisa membantu memenuhi kebutuhan manusia dalam sumber listrik dan pengadaan air pada daerah tertentu. Kecepatan angin juga membantu ternak melepaskan panas temperatur tubuh. Kesehatan hewan dapat dipengaruhi oleh perubahan iklim melalui 4 cara, yaitu penyakit dan stres yang berkaitan dengan cuaca panas, kejadian-kejadian cuaca yang ekstrim, adaptasi sistem produksi ternak terhadap lingkungan baru, dan penyakit hewan yang muncul baru dan yang muncul kembali. Dari survei yang dilakukan oleh OIE, 71-72% dari jumlah negara anggota OIE menyatakan kekhawatirannya terhadap adanya kaitan antara penyakit yang baru muncul dan yang muncul kembali dengan perubahan iklim dan perubahan lingkungan. Di antaranya, 58% menyatakan paling tidak satu penyakit yang baru muncul dan muncul kembali dipercaya memiliki hubungan langsung dengan perubahan iklim, dan 30% menyatakan paling tidak satu penyakit memiliki hubungan dengan perubahan lingkungan. Iklim berpengaruh terhadap ternak. 1. Iklim berpengaruh terhadap bentuk tubuh. 2. Insulasi pelindung atau kulit dan bulu. 3. Warna. 4. Tubuh bagian dalam atau internal. "17 ruang lingkup kesehatan lingkungan menurut WHO. 6 faktor penting bagi hewan. Di antaranya, 1. Ketersediaan air yang cukup. 2. Higien pakan. 3. Sanitasi kandang dan peralatan. 4. Pengolahan sampah dan kotoran hewan. 5. Pengembalian habitat vektor. 6. Pengaruh iklim dan cemaran udara. Pengaruh iklim terhadap ternak dibagi menjadi dua, yaitu pengaruh secara langsung, di mana meliputi perilaku merumput, air yang diminum, hilangnya zat-zat makanan,
pengaruh terhadap pertumbuhan, pengaruh iklim terhadap produk susu, pengaruh tingkah laku. Kedua, pengaruh secara tidak langsung di mana meliputi kualitas dan kuantitas makanan, adanya parasit dan penyakit, penyimpanan dan penanganan hasil ternak. Pengertian pencemaran udara adalah masuk atau dimasuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain di dalam udara dan atau berubahnya tatanan komposisi udara oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pencemaran udara adalah penghijauan atau pengadaan hutan kota, ruang terbuka hijau, dapat berbentuk tanaman, jalur hijau, kebun, perkarangan, dan hutan yang dapat berfungsi sebagai paru-paru kota. Dapat menyediakan oksigen yang diperlukan oleh manusia dan menurunkan kadar beberapa pencemaran udara. Jenis-jenis pencemaran udara yaitu menurut bentuknya, ada gas dan partikel, dan menurut tempatnya, ruangan atau indoor, dan udara bebas atau outdoor. Gangguan kesehatan itu seperti iritasi, asfiksia, anestesia, dan toksik. Akibat pencemaran udara dapat membahayakan kesehatan manusia, kelestarian tanaman dan hewan, dan dapat merusak bahan-bahan, menurunkan daya penglihatan, serta menghasilkan bau yang tidak menyenangkan. Baiklah teman-teman, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab sebelumnya. Mohon diperhatikan ya teman-teman. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Sebelumnya, saya mohon maaf jika saat mempresentasikan saya banyak kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan komen video ini ya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.